Hai, selamat datang kembali di channel Brani Bincang Asuransi bersama saya, Yani. Nah, masih di Rumah Asuransi Indonesia ya, bersama teman-teman yang ada di sana. Ntar kita akan kenalan dulu dengan beliau. Beliau adalah Bapak Irfan Raharjo. Ya, Jiwasraya itu juga sama halnya dengan Bumi Putra. Itu saya mulai mengenalnya itu sebetulnya sudah beberapa waktu saya diminta oleh siapa ya, di RUT yang lalu Pak Asmawi itu untuk ngobrol di satu tempat ketika mereka mengalami kesulitan untuk membayar polis yang jatuh tempo kepada sejumlah bank mitra mereka. Waktu itu mereka bersurat kepada sejumlah bank mitra itu bahwa mereka tidak sanggup untuk membayar polis yang jatuh tempo dan mereka sedang komunikasi dengan pemegang saham. Saya katakan ke Pak Asmawi di RUT Jiwasraya ketika itu, waduh sayang sekali kalau itu surat sampai beredar, dan kenyataannya itulah yang terjadi, surat itu beredar karena sekarang zaman seperti sekarang ini gampang sekali surat seperti itu beredar. Bisa jadi bank itu tidak puas dengan suratnya Jiwasraya itu, namun kan mereka mungkin karena menghadapi BUMN mereka segan untuk berargumen sehingga surat itu kemudian ya dibocorkan begitu ke media. Nah, disitulah mulai rame bahwa Jiwasraya gagal bayar. Tapi sebelum itu saya sebetulnya sudah kenal dengan Jiwasraya dalam beberapa kesempatan karena saya kenal kolega saya yang menjabat di sana sebelum Pak Asmawi. Kemudian ramailah media dan banyak mereka datang ke saya minta pendapat di TV sampai ke TV One dan sebagainya, terus sampai Bumi Putra yang sebelumnya banyak juga saya berikan komentar tertinggal dan saya banyak harus melayani publik tentang Jiwasraya. Pertanyaan sampai akhirnya saya diminta sebagai saksi ahli dalam perkara tipikor yang dihadapi oleh sejumlah mantan pejabat Jiwasraya. Nah, sampai di situ saya kemudian setelah saya lahirkan Bumi Putra robohnya jilid 1, maka saya bukukanlah Jiwasraya ini sebagai robohnya asuransi kami jilid kedua begitu. Nah, saya menulis Jiwasraya ini karena saya anggap lebih berat karena sudah menyangkut masalah hukum dan sudah sampai di ranah pengadilan, maka saya menulisnya dengan jaksa penuntut umum yang menangani perkara Jiwasraya ini. Nah, kami menulisnya berdua. Oh, jadi itu berdua ya Pak? Ya, bukan sendiri ya? Bukan, beliau menulis hanya satu bab tentang konstruksi hukum dari masalah Jiwasraya itu. Dr. Supardi yang setelah menangani kasus Jiwasraya itu kemudian beliau pindah ke luar kota dan sekarang kembali ke Jakarta. Nah, dalam kasus Jiwasraya ini menarik karena ketika saya memberikan saksi keterangan ahli di pengadilan, saya harus berhadapan dengan teman-teman saya sendiri yang saya sebutkan tadi, yang pernah menjadi rekan kuliah, pernah membantu saya juga ketika saya harus menghadapi masalah di asuransi saya yang lalu begitu. Jadi perang batinnya di situ bahwa saya harus menulis sesuatu yang merupakan kelanjutan dari buku Bumi Putra, dan buku ini akhirnya beredar dan banyak dibeli oleh BUMN asuransi, semua BUMN asuransi termasuk Jiwasraya sendiri gitu. Mudah-mudahan tidak ada yang ketiga ya Pak. Nah, ketiga ini saya beri judul yang berbeda, bisnis ingkar janji. Itu yang sebetulnya ingin mengatakan bahwa asuransi ini kenapa selalu dikatakan ingkar janji, ya, tidak membayar klaim dan seterusnya. Namun dalam buku itu saya berikan
alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan kasus Kalau asuransi. terjadi kondisi-kondisi Ya, seperti misalnya ini, dengan ya. cara mediasi, Iya. konsultasi, Iya. penilaian ahli, kemudian sampai arbitrase. Iya. Dan mungkin juga Dan media-medianya udah tersedia ya sebenarnya kan? ada mediasi itu bisa pihak ketiga dan tidak selalu harus pihak otoritas Iya. ya, bisa pihak-pihak lain. Iya. Kemudian minta pendapat ahli atau kemudian arbitrase yaitu pengadilan yang sifatnya terbatas itu Iya. ya, yang tertutup, atau ke pengadilan sekalipun. Di Iya. sini banyak contoh-contoh perkara tentang cara menyelesaikan klaim sengketa di asuransi oke. dengan jalur yang baik melalui hukum maupun mediasi dan iya. arbitrase. Secara informal maupun formal. Ya, itu yang tempuh. Saya sebetulnya berharap setelah 3 jilid ini ada yang menantangnya dengan menulis ya bangkitnya asuransi kami. Tapi kok sampai udah 3 jilid ini belum ada yang menantang buku saya gitu. Nah, saya mohon mungkin nanti berani bisa bisa terbitin. Berani. Ya? Berani, pasti berani. Iya, karena itu tuh untuk menahan jangan sampai ada robohnya asuransi ketiga gitu ya. Betul. Ya. Jadi sebetulnya sudah ada 2 perusahaan asuransi yang dalam arsip saya untuk segera saya tulis juga gitu. Tapi saya masih harus memberi kesempatan pada 3 buku ini untuk bisa diserap lebih dulu oleh publik. Begitu. Dan kabarnya kasus Jiwasraya ini menyeret beberapa perusahaan asuransi lain. Ya, itu yang terjadi dan sejak itu saya banyak diminta sebagai saksi ahli dalam banyak perkara. Setelah saya diminta oleh Kejaksaan Agung menjadi saksi ahli di Jiwasraya, kemudian ada lagi kasus asuransi BUMN yang juga merupakan tindak pidana korupsi, kemudian saya diminta beberapa kali sampai sekarang. Total dalam 1 tahun ini saya sudah memberi kesaksian sekitar 8. Artinya ada 8 kasus asuransi yang cukup besar gitu ya. Iya, termasuk yang tadi yang Jiwasraya menyeret beberapa perusahaan asuransi itu lain. nasabahnya juga datang ke saya. Termasuk terakhir sekali orang yang sudah di dalam penjara itu menghubungi saya untuk menjadikan saya saksi ahli karena dia akan menemukan bukti baru di mana dia butuh keterangan ahli. Gitu. Jadi itu saya sebetulnya pertama saya harus memberi kesaksian yang melibatkan teman saya, kemudian saya harus membela orang yang sedang dalam kesulitan, tapi juga saya harus membawa kebenaran itu ada di pihak semua orang. Kita lanjutkan lagi sebentar ya Pak. Ya, tadi Pak Ayer udah cerita nih mengenai kasusnya Jiwasraya yang kemudian menyeret beberapa perusahaan asuransi dan juga akhirnya bermasalah, dan Pak Ayer kemudian diminta untuk jadi saksi ahli di beberapa kasus ya, beberapa orang nih. Nah, itu semua akhirnya masuk ke dalam buku ini, ditulis di sini di dalam bukunya asuransi. Kalau untuk kasus-kasus itu ada di buku Jiwasraya dan di Bisnis Ingkar Janji. Ya, itu kasus-kasus yang real, bahkan banyak keputusan Mahkamah Agung yang ada di buku itu. Jadi kalau dibilang buku itu tebal, sebetulnya karena cerita tentang kasus-kasus tadi gitu. Tentang kasus-kasus itu ada 30% dari si buku itu tentang kasus-kasus. Betul. Gitu. Dan buat teman-teman yang di sana, terutama agen-agen asuransi, tenaga pemasar asuransi, kemudian juga untuk nasabah, itu bisa menjadi pedoman bisa menjadi inspirasi, pedoman buat mereka ketika terjadi kondisi-kondisi seperti itu, apa yang harus mereka rekomendasikan misalnya terhadap nasabahnya, dan nasabah juga tahu apa yang harus dilakukan ketika mereka mengalami hal-hal seperti itu. Betul ya Pak? Ya. Jadi yang pesan utama saya sekali kepada seluruh agen, semua praktisi asuransi, bahkan nasabah, kalau menghadapi sengketa atau menimbulkan silang pendapat tentang dijamin atau tidaknya satu penutupan, itu
pertama-tama gunakanlah cara-cara mediasi. Mediasi dulu. Mediasi itu dengan perusahaan asuransi yang bersangkutan dan meminta pendapat pihak ketiga. Mediasi itu bukan berarti ke media kan ya? Enggak, mediasi itu perantara menyelesaikan. Biar jelas Pak, biar Ya. jelas. Karena banyak kan sekarang apalagi media elektronik. Nah, kan. justru cara-cara dengan menekan asuransi menggunakan media itu yang sebaiknya dihindari. Karena itu bisa menimbulkan persoalan baru karena kan dianggap perusahaan asuransi itu bisa menggugat balik karena ada perbuatan yang mencemarkan nama baik. Karena itu ada undang-undang ITE yang apalagi kalau kasusnya belum clear. Ya, jadi jangan semena-mena atau dengan mudah mendiskreditkan mencemarkan nama baik perusahaan asuransi, apalagi menyebut terang-terang nama di sosial media karena itu bisa berakibat berbalik dugaan pencemaran nama baik dan berbalik menyerang yang bersangkutan nasabah gitu ya. Kita ingat dulu banyak kasus misalnya malpraktek di rumah sakit karena salah perlakuan medis begitu ya. Mungkin pernah ingat itu Prita itu ya. Betul. Yang dia mengalami kesalahan penanganan di rumah sakit, dia menulis email dan email itu beredar kemana-mana, akibatnya malah dia diperkarakan oleh rumah sakit Omni waktu itu ya. Sehingga akhirnya dia harus menghadapi pengadilan. Dan akhirnya semua orang, sampai kita kenal waktu itu koin Prita itu, orang rame-rame ngumpulin koin untuk bisa membantu Prita supaya bisa keluar dari penjara. Jadi sebaiknya hindarilah cara-cara seperti itu karena ada cara yang lebih baik ya. Baik, dan itu dimungkinkan oleh hukum. Dan itu bisa ditempuh dengan cara yang tidak harus mengeluarkan biaya ya. Itu ada badan mediasi, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, ada Badan Arbitrase yang sekarang dimiliki OJK. Itu gabungan dari semua bidang sektor jasa keuangan, ada nasabah bank, nasabah multi finance, asuransi, dana pensiun bisa menggunakan jasa lembaga penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Namanya LAPS SJK, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan milik OJK, itu agar dimanfaatkan sebaik-baiknya daripada berceloteh, mendiskreditkan, mengeluh, menghujat dan sebagainya di sosmed karena itu bisa berakibat dugaan pencemaran nama baik. Dan itu yang banyak sekarang terjadi. Ya, dan buku ini menjelaskan semua itu. Oke. Ya. Oke Pak, jadi kalau sebagai nasabah tadi udah jelas ya teman-teman yang dilakukan, gunakanlah sebaik-baiknya mediasi ya yang sudah disiapkan oleh OJK. OJK tahu kan? OJK tahu kan teman-teman? OJK Otoritas Jasa Keuangan, di mana di sana semua jasa keuangan tuh bisa masuk ke situ ya Pak ya. Ada lagi misalnya di samping lembaga alternatif penyelesaian sengketa tadi juga ada Badan Perlindungan Konsumen. Itu lembaga negara. Itu bisa digunakan untuk berkonsultasi. Ada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, itu organisasi nirlaba yang bisa menerima keluhan nasabah. Ada lagi misalnya ya kantor-kantor pengacara, kalau yang profesional tentu berbayar ya besar, tapi juga ada yang dari kampus-kampus, lembaga bantuan hukum, lembaga bantuan hukum pro bono. Pro bono itu gratis. Nah, gratis itu tidak berarti gratis sama sekali, tapi mereka tidak mengenakan biaya pengacara, tapi hanya menggunakan biaya operasional saja. Nah, itu buku ini bisa menjadi pegangan tentang bagaimana menyelesaikan sengketa itu. Itu kan pesan-pesan Pak IR untuk nasabah. Gimana dengan agent, tenaga pemasar kita? Karena kan pada dasarnya
kadang-kadang juga memang kontribusi dari agent tadi yang kemudian bisa terjadi masalah-masalah di perusahaan asuransi. Agent itu harus cermat menjelaskan kepada nasabah tentang yang pertama sekali apa tujuannya. Dan nasabah itu berasuransi, apakah dia ingin berinvestasi untuk mendapatkan return dalam jangka waktu tertentu, dalam jumlah tertentu, atau hanya ingin mendapatkan proteksi. Nah, itu harus jelas mana nasabah atau kebutuhan yang bersifat proteksi, ingin dapat jaminan hanya kalau ada berjaga-jaga kalau ada kecelakaan, atau ingin berinvestasi. Kalau berinvestasi itu sepenuhnya resiko itu ada di tangan nasabah. Nah, bentuk dari produk investasi itu ya tadi seperti unit link dan sebagainya. Dan itu juga banyak yang dijual oleh pihak-pihak ketiga, misalnya kerjasama dengan bank. Jadi jangan menggambarkan kepada nasabah bahwa produk investasi itu sepenuhnya akan menghasilkan seperti yang diharapkan. Dimanapun investasi itu mengandung risiko naik turun Jadi sering kali kan kita menghadapi nasabah yang ketika nabung uangnya sekian, begitu dia cair hanya sekian gitu, terus dia marah-marah, terus akhirnya dicari juga kemudian susah terus dia mulai mengumpat-umpat di sosmed dan itu yang tidak patut dilakukan. Maka buku ini menjelaskan tentang itu, dan saya harapkan sekali lagi setelah ini muncullah buku Bangkit. Semoga asuransi bangkit kembali. Apalagi di masa pandemi ini sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi saya kemarin manggil satu praktisi asuransi di sini di Brani gitu ya, dan karena niat dia sebagai praktisi asuransi memang untuk menolong nasabah gitu ya, sehingga sebagai seorang praktisi tenaga pemasar dia nggak nyari lagi loh klien, Pak. Justru klien yang datang gitu kepada dia, karena dia tahu bahwa apa yang disampaikan tadi seperti kata Pak Irfan sesuai benar dengan apa yang sebenar-benarnya gitu ya. Jadi kalau untuk asuransi ya dia proteksi gitu ya. Kalau investasi tahu bahwa kerugian itu atau resiko itu ada di tangan klien, bukan di tangan perusahaan gitu loh. Dan yang dibutuhkan dari agen sekarang itu bukan hanya menjual apa yang dia miliki, tapi dia harus bisa mendengar nasabah, mendengar calon klien apa kebutuhannya mereka, gitu karena ya. Investasi itu bermacam-macam, ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sekian tahun saya butuh untuk anak sekolah, sekian tahun saya butuh kalau saya pensiun, sekian tahun saya butuh mendapatkan pendapatan setelah pensiun. Nah, itu berbeda-beda jangka waktu dan kebutuhannya. Dan kalau mau aman sih sebenarnya back to basic ya Pak ya. Asuransi itu jualnya proteksi ya. Proteksi, seharusnya proteksi. Kalau mau investasi, jangan datang ke asuransi karena asuransi itu pada dasarnya adalah manajer risiko, bukan manajer investasi. Asuransi itu bukan dididik untuk menjadi manajer investasi, tapi manajer risiko. Begitu. Oke, masih pingin tahu sebenarnya, pingin mendengar lebih lama lagi, lebih jauh lagi, lebih dalam lagi dari Pak IR. Tapi ya teman-teman mungkin udah nanti ya Pak ya kita panggil lagi gitu ya. Nanti kita bikin lagi. Ya pertemuan seperti ini, jilid terutama kalau bangkitnya asuransi ada. Ya, betul. Kita buat lagi. Kita nunggu Brani menerbitkan bangkitnya asuransi. Amin. Nah, kita coba Brani, tetap Brani gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi 3 buku ini trilogi ya. Itu ditulis oleh Pak IR dan bersama tadi khusus untuk Jiwasraya ada hakim ya Pak ya. Ya. Jaksa penuntut umum yang ikut menulis juga. Oke, saya kira cukup. Terima kasih kehadirannya Pak Irfan yang udah lama banget saya tunggu. Teman-teman, simplify your life with life insurance. Sampai jumpa.